Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa dalam kajian online kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, dan pemimpin kita, serta Nabi Rasul yang kita cintai, yang insya Allah kelak atas izin Allah memberikan syafaat pada seluruh umat manusia yang mengikuti sunnah dan ajaran yang telah beliau bawa berupa agama Islam yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada kajian kali ini, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin al-kamilin al-wasilin bi rahmatika ya rabbal alamin. Seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah ya, yang menyaksikan video ini, dari para masyayikh ya, sesepuh, para ulama yang mungkin lebih paham terkait apa yang kami bahas dalam video ini, silahkan disimak dan dikritik jika ada yang kurang atau perlu diluruskan, karena kami juga hanya menyampaikan apa yang pernah kami pelajari, karena ini merupakan sebuah amanat yang perlu kami jalani sebagai seorang pendidik atau pengajar yang dititipi Allah berupa santri dan anak-anak. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, serta diberikan keharmonisan dalam rumah tangganya, serta diberikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak, adik-adik sekalian yang mungkin masih belum menikah ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk menemukan jodohnya, yang jodoh itu diridhoi oleh Allah. Dan mungkin ada yang belum bekerja, belum punya pekerjaan, semoga Allah berikan kemudahan untuk menemukan pekerjaan yang layak atau sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya. Dan mungkin jika ada yang kurang enak badan ya, semuanya semoga diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga hati, jiwa, pikiran dan tubuh kita agar senantiasa sehat dan senantiasa Allah beri kemudahan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, santri-santriku Pondok Pesantren Muhammadiyah Banyuwangi ya, yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, oh iya, untuk sahabat-sahabatku juga, untuk saudara-saudaraku ya, saudara seiman, saudara sesama umat muslim, atau mungkin ada yang dari non muslim juga menyaksikan video ini ya, silahkan kita sama-sama belajar, berbagi ilmu, tidak saling menyalahkan antar umat beragama, antar golongan, antar madhab, antar organisasi. Kita semua adalah satu umat ya, umat manusia yang merindukan Tuhan, yang semoga Allah meridhoi kita semua dengan ajaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada kita semua, berupa kebenaran, kebaikan dan kasih sayang sesama umat manusia dengan penuh keadilan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ada sebuah pertanyaan ya dari sahabat-sahabat kami terkait istilah-istilah tasawuf ya, mengenai tajalli, tahalli, muraqabah, musyahadah dan sebagainya. Sangat banyak istilah-istilah dalam ilmu tasawuf ini, karena ilmu tasawuf ini merupakan salah satu ilmu yang wajib kita pelajari untuk memperoleh konsep ihsan ya. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dalam hadis sebuah
dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang berwujud manusia, yang menyamar sebagai manusia, dan membahas mengenai 3 komponen yang perlu dipahami seseorang yang beragama. Yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islam dan iman mungkin bisa dilihat di pembahasan-pembahasan di video sebelumnya, ya, karena kita masuk ke wilayah tasawuf, maka kita masuk ke konsep yang ketiga langsung berupa ihsan. Ya, tiga-tiganya harus dijalani secara utuh. Itulah kenapa saya sarankan untuk menonton video-video kami yang sebelumnya juga, agar pembahasan pada video ini fokus, dan pembahasan yang tentang Islam dan iman boleh dilihat di video-video kami sebelumnya, terutama ya usul menurut para sufi, atau kajian kami yang berjudul tauhid, ya, berjudul tauhid, seperti itu. Mungkin yang berjudul tauhid, ya, yang berjudul tauhid yang sederhana, ya, tauhid yang sederhana, seperti itu. Bisa dilihat di konsep yang tauhid yang sederhana tadi, bisa dilihat pembahasan tentang Islam dan iman. Itu sedikit banyak di situ dibahas, meskipun tidak sangat mendetail karena itu bukan kajian hadis, ya. Mungkin dalam kesempatan lain waktu mungkin bisa kita kaji dalam kajian hadis, tapi dalam kesempatan kali ini kita fokus pada wilayah ihsan. Ihsan ini komponen yang ketiga yang perlu kita pelajari juga, yang kaitannya adalah dengan ruh, ya, dengan ruh. Kalau iman itu kan dengan hati, kalau Islam itu dengan anggota fisik, ya, ada anggota fisik, ada hati, ada ruh. Ya, di dalam ruh itu terdapat sir. Sir itu adalah rahasia, yang mana di dalam rahasia tersebut terdapat banyak pengetahuan ilahiyah, ya, istilahnya ma'rifah atau ma'rifah, al-ma'rifah billah, ya, pengenalan kita terhadap Allah, dan al-ma'rifah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebenaran Allah dan Rasulullah SAW dalam kebenaran yang sejati yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera sebenarnya. Namun kita diberi kemudahan untuk memahami itu secara ma'rifatullah, secara ma'rifah billah, jadi pemahaman secara intuitif yang Allah langsung pahamkan ke dalam hati hambanya secara langsung. Bagaimana untuk memperoleh itu mungkin akan kita kasih tips-tips, ya, di video-video selanjutnya. Mungkin pembahasan detail mengenai cara menggapai keadaan yang dijelaskan di video ini. Di video ini akan kita jelaskan ada jenis-jenisnya, dan mungkin di video lain akan kita rinci dan kita beri tips bagaimana cara menerapkan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebenarnya sederhana, namun jika tidak kita pelajari maka mungkin kita tidak akan tahu. Namun bagi yang sudah tahu video ini atau sudah memahami konsep-konsep ini dan lebih luas pandangannya, bisa berbagi dengan Al-Fakir, ya. Al-Fakir juga masih sangat membuka ruang diskusi jika memang diperlukan, karena memang ini adalah sebuah ilmu, ya. Ilmu itu terkadang benar, kadang salah, ya. Sedangkan ilmu tasawuf ini juga termasuk ilmu dzauqiyah, atau yang berkaitan dengan naluri, dalam artian sense, ya, sense, spiritual sense, atau dzauqiyah, ya, dzauqiyah aruhaniyah, ya. Jadi kondisi spiritual sangat mempengaruhi pemahaman terhadap ilmu ini. Yang kondisi spiritualnya mendekati sempurna, dalam artian mereka benar-benar menerapkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin, lahir dan batin, fisik maupun rohani, maka mereka akan benar-benar memahami ilmu ini secara utuh, karena sebenarnya ilmu ini adalah bagian dari agama dan tidak bisa dipisahkan terhadap ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan sebagainya. Bahkan tasawuf ini adalah juga intinya adalah di akhlak, di adab, ya, seperti itu. Jadi seseorang dikatakan paham tasawuf tapi dia tidak beradab, maka tertolak ilmunya. Bahkan syekh kita Al-Imam Asy-Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi qadasahullah surahu wa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Sayyidut Thaifah, pemimpin kaum sufi ini, ya.
Jika ada yang belum paham apa itu sufi, bisa lihat di video kami juga ya, yang sebelumnya mungkin membahas sufi itu apa. Video-video kami sebelumnya bisa dicek di beranda kami, di beranda channel YouTube kami. Syekh Junaid Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, Al-Imam Asy-Syekh, dia berkata, "Man lam yahfadzil Qur'an wa lam yaktubil hadits la yuqtada bihi fi hadzal amr li anna ilmuna hada muqayyadun bil kitabi was sunnah." Barang siapa yang tidak menghafal Al-Qur'an dan tidak menulis hadis, maka tidak bisa dijadikan panutan terhadap perkara ilmu ini atau ilmu tasawuf ini. Di anna ilmuna hada, karena ilmu kami ini muqayyadun bil kitabi was sunnah, terikat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka jelas bahwa semua yang diajarkan dalam tasawuf itu sebenarnya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bisa tahu, bisa tidak, tapi jika kita tidak tahu maka jangan kita laksanakan. Jika kita tahu itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka laksanakan. Jika kita masih ragu atau kita merasa itu kita dapatkan dari sumber yang tidak jelas, yang mungkin tidak mengetahui apa itu tasawuf tapi sok-sok membahas tasawuf, maka kita ya berlepas diri dari itu. Maka mereka tidak layak dikatakan sufi atau seseorang yang mempelajari ilmu tasawuf jika mungkin misalkan 1. Tidak beradab, 2. Meninggalkan perkara yang jelas-jelas wajib, misalkan sholat dan sebagainya, sholat 5 waktu dan sebagainya, atau mereka tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini tidak bisa kita jadikan pegangan ya. Itu hak kita, silakan jika mungkin memiliki pemahaman yang berbeda, namun sejauh yang kami pahami itu semua terkait satu sama lain dan itu tidak bisa dipisahkan ya, karena ini adalah ilmu itu tidak bisa dibahas secara sembarangan ya. Kita harus memiliki referensi secara ilmiah, dan jika sudah sepakat dalam berbagai hal, maka biasanya pemahaman kita akan juga sama. Ketika mendapatkan inspirasi pun inspirasinya juga inspirasi yang sama dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya. Intinya dalam video kali ini akan kita urai ya sedikit, namun pembahasan detailnya mungkin bisa kita kaji di video-video kami selanjutnya, bisa dicek. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga ya. Sudah ya, di pojok kanan bawah di subscribe ya, sudah. Loncengnya diaktifkan sebelah kanannya ya, agar jika ada pemberitahuan bisa kita ketahui langsung ya. Like juga sudah di like sebelah kiri ya, di like, silahkan di like. Kemudian nanti setelah video ini selesai boleh berkomentar atau masuk ke grup-grup yang ada di link deskripsi kami ya, dengan sopan, dengan damai, karena kita semua umat muslim, kita saling berbagi, saling belajar, saling menimba ilmu, agar kita bisa lebih mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jadi ada 7 istilah ya di sini. Ya, konsep ihsan tadi diantaranya adalah muraqabah. Ya, muraqabah itu yang paling awal dalam konsep ihsan, yang saya lihat paling awal itu adalah muraqabah. Muraqabah itu apa? Ya, secara sederhana kami sampaikan, muraqabah itu adalah merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Ya, itu saja mungkin. Itu saja yang kami sampaikan di video ini. Pembahasan lebih lanjut bisa kita kaji di pembahasan di video selanjutnya, video-video kami selanjutnya. Yang kedua adalah takholli. Apa itu takholli? Takholli itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, atau pengosongan dari hal-hal yang bersifat duniawi ya, seperti itu, bersifat rendah. Kemudian ya, bisa dipahami ya, jika belum mungkin bisa kita lihat di video-video selanjutnya. Takholli. Kemudian tahalli. Ha, kalau tadi kho, ini tahalli. Apa itu tahalli?
Tahalli itu adalah menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jelas ya? Itu tahalli. Sedangkan tajalli itu adalah penampakan. Penampakan terhadap sesuatu yang tersembunyi. Ya, sebenarnya itu tersembunyi tapi kemudian menampakkan diri, itu namanya tajalli. Ya, tajalli. Paham ya? Jadi sesuatu yang tersembunyi menampakkan diri itu namanya tajalli. Seperti itu ya. Kemudian puncak dari ihsan itu adalah musyahadah. Ya, musyahadah. Musyahadah itu apa? Penyaksian, ya, menyaksikan. Ya, menyaksikan. Melihat, ya, memandang keajaiban ilahiyah, memandang cahaya-cahaya ilahi, memandang petunjuk yang nyata, bahkan seakan-akan memandang Tuhan, seakan-akan, padahal Tuhan tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Nah, kok bisa? Ya, bisa kita kaji di video-video kita selanjutnya. Ada juga konsep fana. Fana itu suatu keadaan kita menyadari bahwa alam semesta dan seluruh makhluk ini adalah sebenarnya tidak ada. Fana itu tidak ada. Lebur, hancur, lenyap. Nah, keadaan spiritual di mana kita menyadari betul bahwa kita itu tidak ada. Berawal dari ketiadaan dan berakhir dengan ketiadaan, dan detik ini pun juga sebenarnya kita tidak ada. Ya. Kalau kita masih merasa ada, berarti kita tidak berada dalam kondisi seperti itu. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Wallahu a'lam. Tapi berarti kita tidak dalam kondisi itu. Tapi seseorang dalam kondisi itu, dia tidak melihat dirinya sendiri, dalam artian dirinya menjadi bukan siapa-siapa, tidak memiliki sifat, tidak memiliki wujud, seperti itu. Dalam kesadaran seperti itu, meskipun secara fisiknya ada, dia juga masih berbuat, masih punya sifat dan sebagainya, tapi dia tidak lenyap kesadarannya terhadap itu. Jadi dia tenggelam dalam kesadaran ilahiyah yang mana itu menjadikan dia tidak memandang makhluk itu ada. Yang ada hanya Tuhan, dan itu dia lenyap dalam ketiadaan, menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Itu kondisi spiritual yang jika kita bahasakan, kita istilahkan seperti itu. Tapi realitasnya seperti apa ya? Jika belum mengalami atau belum melihat orang yang pernah mengalami itu, maka kita ya hanya bisa mengira-ngira. Dan mungkin kita menghakimi begini begitu karena kita belum merasakan. Ada juga istilah lain adalah bako. Bisa juga fana tadi, kita tambah yang punya fana tadi, lebur atau lenyap tadi. Istilah yang lebih ringan adalah meleburkan atau melenyapkan sifat-sifat buruk. Ya, konsepnya mirip takholli tadi ya, melenyapkan konsep-konsep, melenyapkan sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak tercela, melenyapkan ya, meninggalkan, menghancurkan, dan itu semua terjadi atas kuasa Allah, bukan dengan kuasa kita. Kita memohon lewat Allah, Allah yang memberikan kekuatan. Jadi bukan kita tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan, meninggalkan akhlak yang tercela, kalau bukan Allah yang memberikan kita ma'unah, inayah, dan kemuliaan untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak sukai tersebut. Di antara keadaan-keadaan spiritual yang mungkin diistilahkan para sufi adalah bako ya. Bako itu kekal. Sebenarnya bako ini hanya layak disandarkan pada Tuhan ya. Hanya layak disandarkan pada Tuhan dan tidak bisa dijangkau sebenarnya oleh apapun dan oleh siapapun. Fana itu aja sudah tidak bisa dibayangkan dengan panca indera ya. Istilahnya tidak bisa kita pahami kalau kita belum benar-benar berada dalam kondisi seperti itu. Apalagi bako itu sebenarnya sifat Tuhan. Karena Tuhan itu satu-satunya yang bako atau kekal. Sedangkan yang lain semua ini fana. Makhluk itu semua fana atau tidak ada, hancur, lenyap, lebur.
tidak ada isinya, ruang hampa. Kita semua ini ruang hampa, atom yang di dalamnya ada ruang hampa, yang kita itu kumpulan ruang hampa, kumpulan atom yang tidak ada sebenarnya. Kita hanya merasa ada saja, merasa ada. Bedakan antara ada dan merasa ada, itu realitas sejati. Dan seseorang tidak bisa mencapai realitas atau hakikat kebenaran sejati ini jika belum Allah beri musyahadah atau belum Allah tampakkan kebenaran ini secara nyata dalam mata batin kita atau jiwa kita. Jadi seperti itu, baqa itu adalah kekal, itu hanyalah sifat Tuhan. Tapi ada juga hal-hal yang Allah jadikan kekal, menjadi kekal karena Allah. Baqa billah, kekal karena Allah. Jadi yang kekal sebenarnya hanya Allah, yang lain tidak ada. Yang ada hanya Allah, dan Allah yang kekal. Dan detik ini pun ya Allah tidak pernah berubah. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dari Allah. Sejak alam semesta belum ada sampai alam semesta nanti hancur, ya Allah tidak pernah berubah. Detik ini pun Allah sebenarnya masih seperti yang tidak ada perubahan bagi Allah. Ya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak bisa kita bayangkan Allah itu di luar jangkauan kita. Semua yang bisa kita bayangkan berarti itu adalah makhluk. Semua yang terbersih dalam hati, pikiran, perasaan itu adalah makhluk. Itu hanyalah tajalli, penampakan Tuhan. Dan itu bukan Tuhan. Penampakan Tuhan bukan Tuhan. Tuhan dalam realitasnya yang sejati, dalam ilmu tauhid itu tidak menampakkan diri pada apapun dan pada siapapun secara tanzih, dalam artian secara Tuhan sebagai zat yang suci itu tidak menampakkan keakuannya pada siapapun secara tanzih, dalam artian realitas Tuhan yang sejati itu tidak bisa menampakkan diri pada apapun. Karena ketika Tuhan sudah menampakkan diri, maka istilahnya adalah yang nampak, bukan yang tersembunyi. Sedangkan Tuhan itu yang nampak sekaligus yang tersembunyi, yang maha tersembunyi bahkan. Jadi jika Tuhan menampakkan seutuhnya, maka tidak ada unsur tersembunyinya, maka tidak masuk akal jika kita bisa melihat Tuhan secara utuh. Karena Tuhan pasti memiliki unsur yang tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. La yudhiru ala goibihi ahada. Allah tidak menampakkan goibnya yang maha suci, yang bersifat zat tadi, pada siapapun. Yang kita lihat adalah tajalinya, penampakannya, ayat-ayatnya, tanda-tandanya, kuasanya, kasih sayangnya, petunjuknya, cahayanya, dan seluruh yang berkaitan dengan Tuhan. Dan semua ini berkaitan dengan Tuhan karena semua berasal dari Tuhan, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baqa itu sifat Tuhan, kekal. Namun ada makhluk-makhluk yang Allah jadikan baqa billah, menjadi baqa karena Allah. Ya, baqa dengan baqanya Allah. Selama Allah ada, ya makhluk tadi ada karena Allah yang sebenarnya tidak ada. Di antaranya apa? Surga. Surga itu kekal, ya. Kekal karena Allah. Baqa billah, bukan kekal dianya sendiri kekal, tidak. Dia tidak ada, tapi Allah yang menjadikan kekal. Seandainya Allah jadikan hilang, ya hilang. Karena memang tidak ada sebenarnya Allah, tapi Allah jadikan ada. Maka selama Allah ada atau selama Allah ingin menjadikan surga itu ada, maka surga baqa billah, menjadi baqa karena Allah dan atas kuasa Allah. Selama Allah ada, ya selama Allah menetapkan seperti itu, ya surga ada, baqa kekal. Neraka juga kekal karena Allah, baqa billah. Ya, jadi seperti itu. Nah, jika Allah ingin mereka berdua hancur, surga dan neraka yang juga makhluk tadi, ya itu kuasa Allah. Tapi itu adalah penampakan kasih sayang Allah berupa rahmat Allah adalah surga, berupa murka Allah adalah neraka. Seperti itu. Bagaimana kita melihat kasih sayang Allah kalau tidak ada penampakannya? Bagaimana kita bisa melihat kemarahan Allah kalau tidak ada penampakannya? Penampakan kasih sayang Allah itu adalah surga, penampakan kasih sayang Allah, kemarahan Allah itu adalah neraka. Tapi penampakan Allah bukan Allah. Ya, saya ulangi, penampakan Allah bukan Allah. Tapi sangat terikat dan sangat dekat. Meskipun Allah juga tidak terikat dengan apapun. Yang ada hanya Allah, dan surga dan neraka itu sebenarnya ya
itu ada karena kuasa Allah. Intinya seperti itu. Nah, ada di antara orang-orang yang Allah muliakan dengan keadaan spiritual baqo billah, menjadi kekal karena Allah. Menjadi kekal karena Allah sifat-sifatnya, ya. Baqo fis sifat. Jadi ada fana fil dzat, ada baqo fis sifat. Fana fil dzat ini adalah keadaan spiritual yang sudah jauh melampaui ashabul yamin, ya. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin itu yang banyak kebaikannya, ashabul shimal itu yang banyak keburukannya. Ya, fana fil dzat itu sudah jauh melampaui dua keadaan ini, tapi masih ada keadaan yang lebih ideal lagi lah istilahnya. Bukan lebih baik atau lebih sempurna, ya, karena kesempurnaan milik Allah, kebaikan juga berasal dari Allah. Ada keadaan yang lebih ideal lagi, namanya baqo fis sifat, ya. Itu dijelaskan oleh Profesor Nazaruddin Umar, ya, salah satu pakar ilmu tasawuf di Indonesia, ahli tafsir, ahli Quran, ya, insya Allah layak dijadikan guru. Meskipun kita semua juga manusia, bisa benar bisa salah, namun jika kita bisa belajar pada orang yang lebih tahu dari kita, maka itu lebih baik. Banyak orang-orang yang lebih layak dari kami, ya. Silahkan kita berbagi, kita belajar bersama-sama, karena mungkin saya juga banyak yang, dan pasti banyak hal yang belum saya tahu, maka mari kita berbagi dan bertukar wawasan. Ya. Fana fil dzat itu biasanya diraih dengan apa? Qurbun nawafil. Qurbun nawafil itu bisa kita bahas di video yang menjelaskan tentang fana, ya. Sedangkan baqo billah tadi, atau suasana spiritual baqo, itu bisa diraih melalui qurbul faraid, yang itu biasa dikatakan lebih tinggi nilainya daripada qurbun nawafil. Nah, seperti itu. Sehingga dia baqo fis sifat, ya. Kalau qurbun nawafil menjadikan seseorang fana fil dzat, qurbul faraid menjadikan seseorang baqo fis sifat, ya, seperti itu. Teorinya seperti itu. Namun realitasnya seperti apa mungkin akan kita pahami jika kita sudah mengalami kondisi spiritual seperti itu. Dan itu bisa naik, bisa turun, itu bihaqillah, biqadrillah, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Kewalian itu bisa dicabut jika Allah ingin mencabut. Dan seseorang biasanya jika sudah Allah anugerahi makom kewalian atau Allah jadikan wali Allah, maka dia merasa takut, dan lebih takut daripada orang lain di hadapan Allah, karena dia sangat sadar Allah bisa mencabut kewaliannya kapanpun, dan dia tidak tahu dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dia juga tidak merasa aman dari neraka, tidak merasa pasti masuk surga, tapi dia sangat berprasangka baik pada Allah dan tetap berhati-hati, karena Allah juga memiliki ujian-ujian yang mungkin dia bisa jadi kalau Allah tidak menolong, maka dia tidak mampu, karena tidak ada kekuatan dan daya melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata